Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung di webinar Cyber Security Series ke-1 ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting ya, mengenai kenapa serangan siber tidak terdeteksi dan bagaimana kita dapat meningkatkan kapabilitas SOC untuk mempercepat detection and response. Baik, jadi untuk agenda hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah mengapa serangan itu bisa tidak terdeteksi. Kemudian poin kedua adalah pentingnya deteksi dan respon yang lebih cepat. Poin ketiga, bagaimana SOC itu bekerja dan apa saja nih tantangan-tantangannya yang ada di sisi endpoint ya. Jadi harapannya setelah sesi ini nanti rekan-rekan bisa mendapatkan tambahan insight ya mengenai bagaimana memperkuat keamanan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Johan Anggi Pratama. Saya adalah profesional cybersecurity dengan lebih dari 7 tahun pengalaman di industri ya, khususnya di bidang security operations. Kemudian dengan Worek, saya sudah membantu banyak perusahaan customer ya, baik di sektor private maupun publik untuk meningkatkan keamanan mereka melalui SOC operation. Nah, dari pengalaman yang saya miliki ini, saya ingin berbagi apa saja nih yang sudah saya pelajari ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan insight mengenai apa itu SOC. Ya, jadi ini adalah just information ya buat rekan-rekan sekalian mengenai threat landscape ya atau landscape ancaman terkini. Jadi berdasarkan laporan dari IBM, cost yang muncul akibat data breach ya atau kebobolan data gitu ya pada tahun 2024 itu secara rata-rata global itu mencapai kurang lebih 4,88 juta US dollar ya. Sangat besar. Oke, kemudian berdasarkan dari report cyber readiness dari Hiscox tahun 2025, terdapat kurang lebih 59% ya bisnis atau perusahaan itu yang terkena serangan di tahun 2025. 33% mengalami significant financial penalties ya. Jadi karena gagal mempertahankan regulasi, akhirnya terkena denda atau penalti. 60%-nya ini justru malah dia membayar gitu, membayar ransom to recover data. Jadi setelah terkena ransomware, 60% perusahaan atau bisnis itu adalah membayar tebusan gitu ya untuk mendapatkan datanya kembali. Nah, cuman ya kita nggak tahu ya apakah memang benar-benar dengan membayar itu apakah datanya bisa kembali atau tidak. Karena yang namanya ransomware ini kan kita berhubungan dengan penjahat gitu ya, dengan kriminal yang mana janjinya ya nggak tahu ya bisa dipenuhi atau tidak. Nah, berdasarkan fakta-fakta di atas ya, SME, ya, Small Medium Enterprise Business itu meningkatkan investasi mereka di bidang cybersecurity untuk merespon ya terkait naiknya atau meningkatnya ancaman yang ada. Oke, ini informasi singkat. Baik, selanjutnya adalah kita mulai dengan gambaran umum ya tentang apa sih itu SOC gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang kerjanya di sektor telekomunikasi ya seperti ISP, mungkin sudah familiar ya dengan yang namanya NOC atau Network Operation Center ya. Nah, NOC ini kan tugasnya untuk memonitor, kemudian mendeteksi gangguan atau anomali gitu ya yang ada pada koneksi jaringan. Nah, kemudian melakukan perbaikan agar layanannya bisa kembali normal. Nah, ini secara konsep itu sebenarnya sama ya dengan SOC. Jadi kalau pada NOC yang dimonitor itu adalah event-event network gitu ya. Nah, kalau SOC yang dimonitor adalah event-event yang berkaitan dengan security. Oke, jadi SOC atau Security Operation Center itu adalah sebuah centralized function ya
atau fungsi terpusat ya, atau divisi lah gitu paling gampang ya. Divisi pada organisasi yang menempatkan ada people, orang-orangnya, ya, proses dan teknologi. Kemudian SOC ini juga memiliki fungsi untuk continuous monitor ya, jadi melakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus and strengthen security posture, jadi meningkatkan atau menguatkan level security di sebuah perusahaan. Nah, kemudian tugasnya apalagi SOC ini ya tentu untuk prevent atau pencegahan, detect and respond ya, mendeteksi dan melakukan respon terhadap ancaman cyber in real time ya, di waktu yang real time atau near real time ya, singkat gitu. Nah, dengan adanya SOC ini diharapkan bisa accelerate threat identification and remediation ya, jadi diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan juga meremediasi sebuah ancaman. Nah, SOC ini juga berfungsi sebagai support compliance ya. Jadi beberapa regulator itu ya seperti ISO itu dia mensyaratkan adanya monitoring, kemudian vulnerability management atau manajemen kerentanan dan incident response. Jadi dengan adanya SOC ini tentu secara tidak langsung akan membantu sebuah organisasi untuk bisa comply gitu ya terhadap sebuah regulator. Oke, kemudian peran atau tanggung jawabnya SOC ini apa saja ya? Pertama tentu ya continuous monitoring, monitoring 24/7. Kemudian yang kedua ada yang namanya trials and investigation. Jadi trials and investigation ini adalah sebuah proses untuk apa ya, memvalidasi gitu ya, dan juga memprioritaskan alert-alert atau peringatan-peringatan keamanan secara cepat gitu. Jadi tujuannya trials and investigation ini adalah untuk mengelompokkan jenis-jenis ancamannya ini berdasarkan tingkat keparahannya seperti apa, kemudian dampak yang ditimbulkan seperti apa, kemudian radius serangannya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah threat hunting and intelligence ya. Jadi kalau triage and investigation ini tadi sifatnya reaktif gitu ya. Jadi ketika ada peringatan, kemudian dilakukan action gitu. Nah, kalau threat hunting ini dia sifatnya proaktif gitu ya. Jadi tindakan proaktif yang dilakukan untuk mencari potensi-potensi ancaman sebelum potensi ancamannya itu meluas gitu ya. Dan setelah ditemukan tentu harus segera dilakukan tindak lanjut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah incident response. Jadi incident response ini adalah tindakan ya atau bisa dibilang langkah-langkah strategis ya yang harus dilakukan ketika terjadi ancaman atau serangan. Nah, kemudian selain itu juga diperlukan tindakan untuk menormalisasi layanan. Ya. Jadi ketika diserang, layanan itu down. Nah, incident response and recovery ini yang berfungsi untuk mengembalikan layanannya itu bisa berfungsi 100% ya. Jadi normal kembali. Yang terakhir adalah reporting and documentation ya. Jadi SOC ini juga melakukan pelaporan dan dokumentasi ya terkait apa namanya aktivitas-aktivitas atau event-event yang terjadi selama shift. Jadi selama SOC tim ini bekerja, di akhir shift dia harus melakukan reporting and documentation. Baik, ini adalah struktur organisasi SOC ya. Jadi bisa jadi ini berbeda di setiap perusahaan, tapi umumnya akan seperti ini ya, terdiri dari beberapa layer atau beberapa level atau beberapa tingkatan gitu ya. Mulai dari tier 1 sampai tier 3. Nah, di tier 1 ini atau bisa disebut juga dengan frontliners ya, atau tier 1 analis atau bisa juga disebut SOC analis level 1 gitu atau cyber security analis level 1 gitu sebutannya ya. Jadi tier 1 analis ini adalah garda terdepan ya. Jadi yang memonitor dan menerima peringatan atau alert gitu ya dari SIM atau tools security yang lain. Kemudian setelah menerima peringatan itu, mereka juga bertugas untuk melakukan triage and investigation. Nah, kemudian di layer berikutnya atau di tier 2 security analyst ya, atau bisa juga disebut tier 2
incident response atau SOC analis level 2 gitu ya. Nah, tugasnya dia ini apa? Tugasnya dari tier 2 ini adalah melakukan analisis dan investigasi lebih dalam ya. Jadi setelah menerima laporan dari tier 1 analis, tier 2 ini melakukan investigasi lagi lebih lanjut. Jadi dia untuk mengetahui nih apakah serangannya ini tingkat keparahannya tinggi ataukah rendah gitu ataukah dia false positif. Atau bisa juga dia menjalankan prosedur insiden response gitu ya apabila memang serangannya itu benar-benar terjadi. Nah, di tingkat ketiga atau tier 3 ini lebih detail dia ya. Jadi bisa disebut juga SOC spesialis atau SME ya, Subject Matter Expert. Nah, biasanya orang-orang yang ada di level 3 ini memiliki skill yang lebih tinggi dan lebih spesifik secara teknis gitu ya. Seperti network hunter, kemudian threat intelligence, malware analysis, dan lain sebagainya. Nah, dari semua layer ini akan dipimpin oleh seorang SOC manager ya. Jadi SOC manager ini selain memiliki skill di sisi manajemen, dia juga memiliki skill teknis. Oke, jadi untuk membentuk sebuah SOC yang ideal itu harus ada tiga komponen berikut ya. Ada people, ada proses, dan ada teknologi. Nah, people ini apa ya? People ini ya orang-orangnya gitu ya, SOC timnya gitu, atau petugasnya gitu ya. Jadi people ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan memiliki skill ya dalam membaca log, kemudian menganalisa log, melakukan investigasi dan insiden respons seperti itu ya. Nah, people ini juga orang yang dibekali dengan formal training atau vendor specific training gitu ya. Misalkan SIM yang digunakan dari Wasu gitu atau dari produk yang lain. Nah, people ini biasanya dibekali dengan training secara spesifik oleh vendor yang bersangkutan. Nah, kemudian ada yang namanya proses. Proses ini mungkin paling gampang kalau kita pikirkan itu adalah SOP gitu ya. SOP dan SLA gitu ya. Jadi ada SOP mengenai insiden response, kemudian SOP terhadap serangan malware seperti apa, SOP terhadap phishing seperti apa, ransomware seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada teknologi ya. Nah, teknologi ini tools atau perangkat yang digunakan dalam day-to-day operation gitu ya. Bisa SIM, bisa EDR, bisa network IDS, network monitoring, threat intelligence feeds, dan lain sebagainya. Nah, ketiga komponen ini harus ada ya untuk membentuk sebuah SOC yang ideal. Jadi tidak bisa salah satu unsurnya ini nggak ada. Contoh misalkan ya, people-nya kita ada nih, yang punya skill, yang punya kemampuan dalam cyber security. Teknologinya ada, SIM-nya ada, EDR-nya ada gitu ya. Tapi prosesnya nggak ada. Nah, kalau prosesnya ini nggak ada, tentu people-nya ini akan bekerja tidak standar gitu ya. Dia bekerjanya sesuai dengan standar masing-masing karena tidak ada patokannya gitu ya. Nah, demikian pula eh, kalau teknologinya ada, prosesnya nggak ada, people-nya nggak ada gitu ya, ya nggak bisa kerja gitu kan, karena teknologi dan proses ini kan ya barang mati gitu. Jadi harus ada seseorang yang menjalankan dan mengoperasikannya. Nah, people-nya ada, prosesnya ada, teknologinya nggak ada ya malah gimana itu ya, malah nggak bisa kerja ya. Orangnya ada, petaninya ada, gitu ya. Kalau kita analogikan, petaninya ada, kemudian cara menanamnya ada, cara panen ada, tapi cangkulnya nggak ada gitu. Ya jadinya ya nggak bisa kerja ya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Itulah kenapa tiga unsur atau tiga komponen ini harus terpenuhi semua. Baik, kemudian jadi di cyber security itu ada istilah you cannot protect what you cannot see gitu ya. Jadi SOC ini hanya bisa mendeteksi dan bisa melindungi apa yang bisa dilihat gitu. Nah, karena itu visibility dan telemetri ini adalah kunci utama keberhasilan sebuah SOC. Jadi semakin banyak sumber data yang kita miliki, maka semakin tinggi situational awareness yang dibangun.
Contoh sumber data itu dari mana aja gitu. Ya bisa dari network traffic, network flow, system log, endpoint data, threat intel, dan lain sebagainya. Nah, semua sumber data ini akan dikirim dan dianalisa, kemudian diproses di yang namanya security monitoring system. Nah, output dari security monitoring system ini yang selanjutnya bisa ditentukan action apa nih yang bisa kita lakukan, ya. Apakah melakukan patching atau firewall modification atau sistem karantin atau reimage gitu ya, di restore dari backup atau bisa juga credential revocation ya, tergantung dari case serangannya nanti seperti apa. Oke, tools atau komponen apa saja yang perlu dimiliki SOC untuk bisa mendeteksi dan merespon ancaman secara efektif ya. Nah, yang pertama dan harus dimiliki ya tentu SIM ya. Jadi SOC ini harus punya SIM. Jadi bisa dibilang SIM ini adalah alutsistanya SOC gitu ya, atau senjata utamanya SOC ya. Karena SIM ini berfungsi untuk melakukan correlation dan analytics engine. Nah, kemudian ada endpoint EDR visibility ya, atau endpoint detection and response. Kemudian ada juga network traffic visibility atau IDS atau IPS gitu ya, untuk mendeteksi anomali-anomali yang ada pada traffic. Nah, selain itu ada juga integrasi dengan threat intelligence ya, untuk kita mengetahui kalau ada indikator of compromise ya, misalkan IP-IP yang reputationnya jelek, kemudian atau ada domain-domain yang memang sudah terbukti melakukan apa namanya pengiriman malware misalkan. Nah, itu semuanya dikumpulkan dalam threat intelligence. Kemudian yang terakhir adalah SOAR ya, atau automation. Jadi atau playbook gitu ya. Jadi gunanya SOAR, playbook and automation ini untuk melakukan otomasi terhadap aktivitas-aktivitas yang sifatnya repetitif gitu ya. Jadi misalkan blok di firewall, kalau misalkan terdeteksi dia melakukan serangan seperti itu ya. Jadi tidak selalu manual gitu ya, untuk membantu kerja dari SOC tim itu sendiri. Nah, semua komponen ini nggak bisa ya, misalkan ditanya lebih penting mana gitu, lebih penting SIM atau lebih penting EDR atau lebih penting EDR, itu tidak bisa seperti itu ya rekan-rekan. Jadi semua komponen ini saling melengkapi untuk bisa menciptakan deteksi yang cepat dan akurat gitu ya. Cuman memang, sorry, ya, cuman memang untuk memiliki semua komponen ini itu dibutuhkan investasi yang sangat besar ya untuk pengadaannya. Tapi minimal yang harus dimiliki SOC itu adalah SIM dan EDR. Itu minimal komponen yang harus dimiliki. Baik, selanjutnya adalah apa itu SIM ya? Security Information and Event Management ya. Jadi secara definisi ya, SIM is a system that collect log data from endpoint, server, application, firewall, identity solution, email security, and other source. Jadi kata kuncinya SIM ini adalah log ya. Jadi setiap perangkat IT itu kan memproduksi log ya, untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang terjadi. Jadi misalkan kalau untuk Linux server ya itu ada syslog, kemudian ada Outlook, ada Journald, kemudian untuk Windows Server itu ada Event Log, Sysmon Log gitu ya. Kemudian pada firewall ya biasanya ada Traffic Filter Log ya. Jadi semua log ini yang akan dikumpulkan dan dianalisa di dalam perangkat yang namanya SIM ya. Kemudian, this helps security teams identify suspicious events and investigate potential threat ya. Jadi SIM ini yang akan membantu SOC team atau security team untuk bisa mengidentifikasi event-event ya yang bisa dibilang malicious ya, atau mencurigakan gitu ya, dan bisa kemudian melakukan investigasi terhadap potensi-potensi threat atau ancaman.
Baik, jadi berikut ini adalah gambaran bagaimana flow atau alur kerja dari SIM gitu ya. Oke, jadi SIM itu berasal dari ini ya, event-event log yang dikumpulkan di endpoint atau sistem. Jadi kemudian, eh, oke, jadi ini log yang ada di dalam endpoint atau sistem kita ini dikirimkan ke dalam SIM untuk kemudian dikumpulkan. Nah, disebut juga dengan log aggregation ya, atau pengumpulan log. Nah, kemudian log yang sudah dikumpulkan ini akan dilakukan yang namanya correlation rules gitu ya. Jadi SIM ini memiliki rule set gitu, atau rules gitu ya untuk membentuk konteks dari sekumpulan log. Nah, contoh misalkan adalah ada rule set yang mendeteksi brute force login misalkan. Nah, jadi SIM ini akan mencari event-event gagal login gitu ya dari sumber IP yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Jadi misalkan contohnya ada satu sumber IP melakukan 5 kali gagal login dalam kurun waktu 5 detik gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau kita logika 5 second 5 kali gagal dalam waktu 5 detik, berarti 1 detik 1 kali login gitu ya. Nah, ini kalau proses login yang normal itu kan kemungkinannya kecil ya. Kalau orang masukkan login gitu 1 detik 1 detik gitu kan kemungkinannya kecil sekali ya. Nah, kemungkinan terbesarnya ini menggunakan bot gitu atau script gitu ya. Nah, setelah SIM mendeteksi adanya kemungkinan brute force berdasarkan rule set yang ada tadi, kemudian ya SIM akan mengirimkan peringatan ya atau alert generation untuk melakukan apa namanya memberitahu atau menginformasikan SOC tim bahwa ini ada percobaan apa namanya brute force nih. Nah, kemudian setelah dikirimi peringatan, nah nanti SOC tim akan melakukan yang namanya tadi itu ya alerts and investigation. Nah, apabila keparahannya memang tinggi, serangannya itu meluas gitu, bisa dilakukan yang namanya incident response. Jadi kurang lebih flow-nya dari SIM itu adalah seperti ini ya. Oke, selanjutnya selain SIM ada juga yang namanya EDR ya. Ini adalah tools yang sangat penting untuk ada di dalam sebuah SOC ya. Jadi EDR atau Endpoint Detection and Response is a security solution that detect threats across an organization endpoint ya. Jadi dia diinstal di dalam endpoint-nya itu sendiri. Jadi bisa dibilang EDR ini adalah untuk pengganti antivirus ya, antivirus yang konvensional ya. Karena antivirus yang konvensional ini sudah tidak bisa lagi mengatasi serangan-serangan yang modern. Jadi antivirus ini kan detection engine-nya itu kan menggunakan signature base ya. Jadi signature base itu maksudnya adalah semacam database yang berisi informasi-informasi mengenai virus atau malware. Nah, kalau virus atau malware-nya itu tidak terdaftar di dalam database itu, ya secara otomatis antivirus tidak akan bisa mendeteksi. Nah, ini analoginya mungkin kalau di kepolisian itu seperti DPO ya. Jadi daftar pencarian orang gitu ya. Daftar kriminal-kriminal itu siapa saja, ciri-cirinya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan ada saya nih misalkan saya melakukan kriminal dan saya nggak ada di DPO ini. Nah, tentu eh, tindakan kriminal saya kan nggak terdeteksi gitu ya. Nah, karena dasar itulah muncul yang namanya EDR. Nah, jadi EDR ini selain dia memiliki detection engine yang signature based ya sama dengan antivirus, EDR ini juga memiliki detection engine yang namanya behavioral based gitu ya. Jadi EDR ini dia mendeteksi threat atau ancaman itu tidak hanya dari signature, tapi juga berdasarkan dari perilaku atau behavior gitu ya. Jadi selain punya kemampuan mendeteksi, EDR ini juga memiliki kemampuan untuk remediation atau menghentikan serangan gitu. Jadi cara remediationnya ya macam-macam ya, bisa di kill, and karantin prosesnya. Nah, kalau misalkan terdeteksi tingkat keparahannya itu tinggi, maka endpoint yang terinfeksi ini itu akan di-contain ya, atau di-isolate dari jaringan ya. Tujuannya ya supaya infeksinya ini tidak menyebar ke endpoint-endpoint yang lain.
Nah, contoh kasus ini misalkan ransomware gitu ya. Ya mungkin kalau rekan-rekan tahu, ransomware ini kan strain atau jenisnya itu kan banyak sekali gitu ya. Bisa jadi sampai ribuan jenisnya gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan antivirus konvensional, nah belum tentu strain-strain yang lain itu terdaftar di dalam signature base. Akibatnya apa? Kalau tidak terdaftar di signature base-nya, ya tentu tidak bisa terdeteksi. Nah, cuman ransomware ini kan memiliki perilaku atau behavioral yang sama gitu ya. Jadi ketika dia menginfeksi, ya dia akan melakukan berbagai macam action gitu ya. Di antaranya ya melakukan enkripsi file yang ada, kemudian dia mendisable shadow copy, kemudian dia menambahkan hal-hal yang lain di dalam registry dan lain-lain seperti itu ya. Nah, dengan kita mengetahui behavioral dari ransomware ini, tentu tanpa harus terdaftar strain atau jenisnya di dalam database, ini kita bisa mendeteksi. Jadi EDR ini bisa mendeteksi berdasarkan perilaku atau action-action yang dilakukan oleh ransomware tersebut. Gitu ya. Jadi secara singkat, EDR ini kemampuannya adalah pertama ya melakukan monitor dan respons terhadap threats yang ada pada endpoint. Kemudian yang kedua, EDR juga bisa menyediakan real-time visibility ya, aktivitas-aktivitas yang ada di endpoint itu kita bisa lihat, kita bisa investigate. Nah, kemudian yang ketiga ya dia menggunakan behavioral analysis ya untuk mendeteksi threat. Jadi nggak hanya dari signature. Kemudian yang terakhir, EDR ini juga mampu melakukan isolation ya atau containment secara cepat untuk mencegah penyebaran infeksi. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan tadi ya, mengapa serangan itu bisa lolos dari deteksi? Nah, beberapa alasan utamanya yang pertama adalah teknik stealth and living off the land gitu ya. Jadi serangan-serangan yang modern, ya, serangan-serangan yang terkini itu sudah tidak lagi menggunakan file-file malware yang mencolok gitu ya. Jadi sudah beda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi serangan ini memakai tools yang sudah ada di sistem. Ya, misalkan di Windows ya, misalkan pakai PowerShell, atau dia pakai WMI atau WMI, kemudian remote tools bawaan ya RDP. Kalau di Linux ya bisa pakai Bash dan lain sebagainya itu ya. Nah, mereka ini hidupnya off the land gitu ya, bersembunyi di balik aktivitas normal gitu ya. Jadi kalau apa namanya hanya memanfaatkan SIM itu belum tentu bisa terdeteksi karena yang terbaca di lognya itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang terlihat normal gitu ya, aktivitas PowerShell, aktivitas WMI dan lain sebagainya. Jadi SIM saja itu belum cukup untuk bisa mendeteksi berbagai macam serangan. Jadi dibutuhkan tools-tools lain, tools-tools security lain ya, untuk bisa meningkatkan level deteksi yang kemungkinan nantinya lolos dari SIM gitu ya. Contohnya ya pakai EDR, kemudian bisa juga pakai network IDS dan tools security yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah endpoint blind spot and unmanaged asset ya. Jadi perangkat-perangkat yang tidak termanage gitu ya. Nah, ini umumnya perangkat-perangkat pribadi yang dibawa ke kantor dan terkoneksi ke kantor gitu ya. Jadi kalau aset-aset kantor ya itu kemungkinan besar kan kita ada visibilitas ya. Jadi sudah terinstall EDR, terinstall SIM dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk perangkat-perangkat pribadi ya seperti laptop, seperti handphone gitu ya kan nggak mungkin tuh kita install apa namanya security tools di situ ya karena ya pasti nggak mau dong yang punya ini barang pribadi saya kok dipantau kok diinstal gitu ya. Nah cuman ini yang akhirnya menjadi sebuah ancaman risiko gitu ya karena kita tidak bisa mendeteksi nih adanya perangkat-perangkat yang tidak terinstall oleh security tools, tapi dia terkoneksi ke jaringan kita. Nah, ini tentu jadi masalah serius. Ya. Kemudian distributed environment ya, remote or cloud gitu. Jadi di era sekarang ini kan sudah mulai beralih ke cloud ya, ke cloud public, ada juga yang hybrid. Nah,
cloud ini juga harus kita pantau. Kita juga harus memiliki apa namanya visibilitas ke remote atau ke cloud gitu ya. Supaya aktivitas yang ada di sana karena terkoneksi secara tidak langsung ke jaringan internal perusahaan kita, ya bisa jadi ada ancaman di situ. Kalau misalkan kita salah konfigurasi di cloud-nya, atau ada secret, atau ada file-file sensitif yang terekspos di cloud, ya tentu efeknya ya akan kemana-mana, ya nggak hanya di cloud-nya itu sendiri, tapi tentu ke internal perusahaan kita juga. Kemudian yang terakhir adalah alert fatigue and proliferation ya. Jadi ini umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki SOC in-house atau SOC internal ya. Jadi peringatan atau alert yang dikirimkan oleh SIM atau security tools yang lain itu jumlahnya bisa banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi nggak cuma satu, dua, tiga, atau 10, ya bisa ratusan, gitu ya, bisa ribuan dalam sehari. Kalau memang perangkat SIM atau tool security yang lain itu tidak di-manage dengan baik ya. Jadi tidak diatur apa namanya false positifnya, kemudian tidak diatur apa namanya rules yang levelnya low. Nah, itu kalau misalkan tidak kita atur, ya tentu akan mengirimkan alert yang sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya alert fatigue gitu ya. Kecapean gitu ya, ngelihat banyaknya alert. Nah, karena kecapean ini, akhirnya alert yang memang itu severity-nya atau keparahannya itu tinggi, nah itu bisa-bisa jadi miss atau terlewat. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana nih dampaknya kalau kita terlambat mendeteksi ancaman? Ya, tentu yang pertama adalah biaya recovery yang tinggi ya, breach cost and recovery time. Jadi untuk bisa menormalkan kembali sistem yang sudah infected atau compromise itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ya downtime operasional ya, secara otomatis kalau sistem kita infected atau terkompromis ya tentu tidak berjalan dengan normal. Nah, kalau tidak berjalan normal ya tentu akan terjadi yang namanya downtime, ya. Selain itu, selain downtime ya ada data loss, ya, kehilangan data gitu ya. Terkena ransomware, datanya hilang, datanya dicuri, backupnya nggak ada gitu. Atau backupnya ada, tapi juga terinfeksi gitu. Jadi backupnya juga terenkripsi. Nah, ini kan tentu parah sekali kalau udah kayak gini kan, benar-benar data loss. Nah, selain itu juga ada resiko regulasi dan reputasi ya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah comply dengan ISO, apalagi sekarang di Indonesia sudah sah ya Undang-Undang PDB. Nah, itu kalau misalkan dilanggar, nah tentu akan ada resiko penalti ya dari regulator. Jadi semakin lama serangan tidak terdeteksi, ya, atau istilahnya di cyber security itu dwell time, maka semakin besar kerusakan yang akan terjadi. Oke, ini adalah beberapa rekomendasi ya yang apa namanya yang bisa kami sampaikan ya untuk meningkatkan kemampuan deteksi. Jadi yang pertama adalah pastikan semua endpoint termanage dan termonitor ya. Kemudian yang kedua adalah pusatkan logs ya, jadi menggunakan SIM tadi dan tingkatkan korelasinya. Jadi di manage rule-rules-nya. Kemudian yang ketiga ya pertimbangkan layanan security ya seperti MSSP atau Worek SOC as a Service ya untuk dukungan 24/7. Oke, jadi kami di Worek, Bapak Ibu, kami memahami ya pentingnya SOC bagi perusahaan. Nah, untuk membangun SOC yang ideal itu tentu membutuhkan investasi yang besar ya untuk people, untuk proses, dan untuk teknologinya. Nah, untuk itu kami di Worek membangun sebuah layanan yang namanya Worek SOC as a Service yang bisa membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan cyber security-nya. Nah, tujuan kami ya ini ya Bapak Ibu ya, we simplify security so you can focus on growing your business. Jadi kami ingin menjadikan keamanan ini tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi enablement atau pemberdayaan ya, yang membuat bisnis bisa berkembang lebih baik. Nah, jadi rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi nih
pusing-pusing untuk memikirkan people, proses, dan teknologinya. Karena kami semua nanti yang akan eh, mempersiapkan unsur-unsur atau komponen itu. Ya. Oke, jadi untuk SIM, kami bekerja sama secara resmi dengan Waisuh Incorporation sebagai Platinum Partner. Jadi dengan dukungan penuh dari Waisuh Incorporation, kami Wowrek berkomitmen untuk menyediakan SIM solution yang fleksibel dan robust untuk para pelanggan kami. Nah, kemudian kami juga menyediakan solusi EDR ya berbasis Sentinel-1 dan Acronis Cyber Protect serta didukung oleh tim cybersecurity expert yang tentu sudah terlatih dan berpengalaman. Oke, terkait keamanan data, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu khawatir. Kami Worek saat ini sudah certified dengan ISO 27001, SOC 2 Type 2, dan juga sudah terverifikasi BSSN sebagai ISMS konsultan. Baik, jadi sebagai satu rangkaian ya dari webinar Cyber Security Series ini, nanti akan ada webinar lanjutan yang akan membahas ini lebih dalam lagi mengenai salah satu produk EDR yang kami gunakan ya, yaitu Acronis Cyber Protect Cloud yang akan diadakan pada tanggal 26 Februari 2026 jam 2 siang yang akan dibawakan oleh Acronis Product Manager Wowrek, ya Pak Rizky Aditya Wijayanto. Jadi silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri nanti oleh panitia akan disampaikan link pendaftarannya ya di meeting box, di chat box maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di link tersebut. Ya baik, demikian sedikit yang bisa saya share kepada rekan-rekan hari ini. Jadi semoga bisa menambah wawasan ya terkait dengan SOC. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, semoga amal ibadah yang kita jalankan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum dan selamat sore ya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC Mbak Delsia. Saya Delsia, selaku MC dan mewakili seluruh tim Orek yang bertugas hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan untuk di webinar selanjutnya. See you all very, very soon.